Assalamualaikum sahabat. Tidur adalah sebuah kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Dengan tidur yang cukup, kesehatan fisik dan mental akan terjaga dengan baik. Dengan tidur yang cukup, tubuh akan lebih segar dan aktivitas akan berjalan dengan lancar. Bayangkan kalau tidur kalian terganggu, pasti kesehatan kalian akan menurun dan aktivitas kalian juga akan terganggu. Semua pasti mengetahui bahwa insomnia adalah sebuah gangguan tidur dan itu bisa berakibat buruk bagi kesehatan dan aktivitas kalian di keesokan hari. Tapi ada satu lagi gangguan tidur yang pasti akan sangat mengganggu. Gangguan ini bagi kebanyakan orang biasanya dianggap sebagai gangguan jin atau gangguan metafisik lainnya, terlebih dari kalangan orang tua dan dari kalangan yang menganut paham mistisme. Fenomena ini berkembang dan dipercaya oleh kebanyakan orang-orang, khususnya masyarakat Asia Tenggara. Gangguan ini disebut dengan ketindihan. Perlu kalian ketahui, sebenarnya fenomena ketindihan ini bisa dijelaskan secara sains, dan gangguan ini disebut juga dengan sleep paralysis. Padahal dengan memahami gangguan ini, ketindihan ini bisa diatasi dengan mudah. Seseorang yang sering mengalami ketindihan atau sleep paralysis biasanya akan takut untuk tidur. Karena kurang tidur, kesehatan dan aktivitas akan terganggu. Untuk mengatasi sleep paralysis atau ketindihan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu sleep paralysis dan penyebab-penyebab atau faktor-faktor lainnya. Sleep paralysis terjadi karena kondisi mekanisme otak dan tubuh yang tidak berjalan dengan selaras. Terdapat dua fase yang terjadi ketika seseorang sedang tertidur, yaitu Rapid Eye Movement atau REM dan Non-Rapid Eye Movement atau NREM. REM adalah fase di mana seseorang bersiap untuk tidur. Pada fase ini, tubuh menjadi lebih rileks dan detak jantung serta nafas melambat. Selanjutnya adalah tahap NREM, yaitu fase di mana tidur paling dalam atau nyenyak, di mana seseorang mulai bermimpi. Ketika sedang bermimpi, saraf parasimpatis akan memerintahkan otak berhenti berkoneksi. Inilah yang membuat tubuh kita tidak bisa dapat digerakkan saat tiba-tiba terbangun. Jadi, intinya, perintah dari otak ke otot terjadi miskomunikasi. Untuk mengatasi ketindihan ini, kita perlu mengetahui penyebabnya. Ada beberapa penyebab, yaitu pertama, tidak cukup tidur. Kedua, perubahan pola tidur seperti bekerja di shift malam atau menderita jet lag. Ketiga, stres berat. Keempat, mengalami gangguan mental seperti anxiety, PTSD, depresi, atau gangguan-gangguan yang lainnya. Kelima, gangguan tidur lainnya seperti narkolepsi ataupun sleep apnea. Keenam, mengkonsumsi obat-obat tertentu. Ketujuh, mempunyai riwayat sleep paralysis dari keluarga. Kedelapan, kebiasaan merokok. Kesembilan, mengkonsumsi minuman beralkohol atau kafein secara berlebihan. Kesepuluh, tidur di tempat yang kurang nyaman. Adapun gejala-gejala ketindihan ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Umumnya, gejala ini mencakup halusinasi. Pertama,
intruder hallucination, atau merasa diawasi oleh makhluk halus. Biasanya, seseorang yang mengalami kehalusinasi ini sebelum tertidur, penderita ini mengalami stres berat. Kedua, halusinasi vestibular motorik, atau tubuh merasa melayang-layang. Biasanya, penderita halusinasi ini sedang mengkonsumsi obat-obat tertentu. Ketiga, incubus hallucination, atau tubuh merasa ditindih, dicekik, susah bernafas. Itu biasanya terjadi karena suplai darah dan oksigen ke otak sedikit terganggu. Penyebabnya biasanya karena posisi tidur tengkurap, terlentang, atau dengan memakai bantal yang tinggi, atau seseorang yang mengalami obesitas. Ada beberapa pencegahan untuk mengatasi sleep paralysis, yaitu: pertama, tidur yang cukup. Kedua, hindari mengkonsumsi kafein sebelum tidur. Ketiga, hindari bermain ponsel saat menjelang tidur. Keempat, makan terlalu banyak sebelum tidur. Kelima, biasakan tidur dan bangun di jam yang sama. Keenam, konsultasikan ke dokter untuk yang mengalami ketindihan akut. Ketujuh, lakukan meditasi sebelum tidur. Kedelapan, usahakan memposisikan tidur miring sebelah kanan. Kesembilan, matikan lampu-lampu di kamar tidur kalian. Kesepuluh, dan yang paling utama adalah berdoalah sebelum tidur. Ada sebuah nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, "Berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Satu lagi nasihat dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Padamkanlah lampu-lampu di malam hari pada saat kalian tidur malam. Kuncilah pintu dan tutupilah bejana-bejana makanan dan minum kalian." Hadis riwayat Bukhari. Tidurlah kalian secara nyaman dan aman supaya kalian tetap waras. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.